Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Amalia Juwita Hasri, Latifah Nurul Aini, Nida Munirah, dan Yuli Sepira. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas isu kesehatan terkait penyakit tuberkulosis. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis atau yang biasa disingkat dengan TB merupakan salah satu penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan baik di dunia maupun di Indonesia. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri yang biasa disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Tuberkulosis merupakan penyakit kronik yang menular dan ditandai dengan jaringan granulasi nekrotik atau perkijauan sebagai respon terhadap bakteri tersebut. Penyakit ini biasanya menyerang paru-paru, namun dapat juga menyerang pada organ tubuh lainnya. Penyakit tuberkulosis dapat menular dengan cepat pada orang yang rentan dan memiliki daya tahan tubuh lemah. Penyakit ini dapat menyerang semua kalangan baik dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia. Gejala tuberkulosis diantaranya yaitu batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak dapat bercampur darah, nyeri dada, berkeringat di malam hari, hilangnya nafsu makan, dan penurunan berat badan. Pemeriksaan tuberkulosis paru. Untuk menegakkan diagnosis pada suspek TB dilakukan pemeriksaan dahak dengan cara SPS. S yang pertama yaitu sewaktu, di mana pengumpulan dahak dilakukan pada saat suspek TB datang berkunjung pertama kali ke fasilitas kesehatan. Kemudian P yaitu pagi. Pengumpulan dahak dilakukan pada pagi hari setelah bangun tidur di hari kedua. Kemudian S selanjutnya yaitu sewaktu, di mana pengumpulan dahak dilakukan pada saat suspek TB datang ke fasilitas kesehatan di hari kedua. Prinsip pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis merupakan salah satu upaya yang paling efisien untuk mencegah penyebaran lebih lanjut dari bakteri penyebab tuberkulosis. Pengobatan yang adekuat harus memenuhi beberapa prinsip. Di antaranya yaitu prinsip yang pertama, pengobatan diberikan dalam bentukan paduan obat yang tepat yang mengandung minimal 4 macam obat untuk mencegah terjadinya resistensi. Prinsip yang kedua, diberikan dalam dosis yang tepat. Prinsip yang ketiga yaitu ditelan secara teratur dan diawasi secara langsung oleh PMO atau pengawas menelan obat sampai selesai masa pengobatan. Prinsip yang terakhir yaitu pengobatan diberikan dalam jangka waktu yang cukup, terbagi dalam tahap awal serta tahap lanjutan untuk mencegah kekambuhan. Dampak dari berhenti minum obat sebelum waktunya bagi penderita tuberkulosis diantaranya yaitu yang pertama, tuberkulosis tidak sembuh dan dapat terus menularkan kepada orang lain. Yang kedua, bakteri tuberkulosis dalam tubuh menjadi kebal terhadap obat sehingga pengobatan berikutnya akan menjadi lebih lama dan mahal dikarenakan jenis obatnya yang berbeda. Yang ketiga, bakteri tuberkulosis yang kebal obat dapat ditularkan kepada orang lain dengan status kebal obat, di mana hal ini menjadi lebih berbahaya. Program tuberkulosis. Program tuberkulosis sendiri terdiri dari 3. Yang pertama yaitu strategi DOTS, yang kedua TOS TB, dan yang ketiga yaitu Gertas TB. Strategi DOTS telah dicanangkan sejak tahun 1995, di mana program ini merupakan program penanggulangan TB nasional yang mengadopsi strategi DOTS atau Directly Observed Treatment Short Course. Istilah DOTS sendiri dapat diartikan sebagai pengawasan langsung menelan obat jangka pendek yang dilakukan setiap hari oleh pengawas menelan obat atau PMO. Program TB yang selanjutnya yaitu TOS TB. TOS TB merupakan sebuah gerakan atau kampanye untuk temukan tuberkulosis dan obati sampai sembuh TB di Indonesia. Kampanye ini menjadi salah satu pendekatan untuk menemukan, mendiagnosis, mengobati dan menyembuhkan pasien TB serta menghentikan penularan TB di masyarakat. Program tuberkulosis yang terakhir yaitu Gertas TB, di mana pada Gertas TB dilakukan kegiatan promosi dan pencegahan tuberkulosis, penemuan pasien tuberkulosis, pengobatan pasien tuberkulosis, dan rehabilitas pasien tuberkulosis.
Faktor risiko tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis memiliki beberapa faktor risiko, di antaranya yaitu yang pertama, riwayat imunisasi, yang kedua status gizi, yang ketiga kontak dengan penderita TB, yang keempat paparan asap rokok, dan yang terakhir yaitu lingkungan. Pencegahan penularan tuberkulosis dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya yaitu menggunakan masker atau menutup mulut ketika bersin dan batuk, tidak meludah di sembarang tempat, makan makanan bergizi, dan menerapkan perilaku hidup sehat atau PHBS. Baik, itu tadi penyampaian dari kami kelompok 1, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua mengenai penyakit tuberkulosis. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.